Nah, dalam pengelasan seperti ini ya guys, ini kan kemarin aku ngasih tutorial ngelas pakai timah gitu. Dan sebenarnya nggak wajib juga, bebas pakai las apapun, pakai ini boleh, pakai las listrik boleh, pakai las argon boleh, dan kemarin aku tutorialnya pakai ini guys ya. Yang jelas opsional, bebas mau ngelas pakai apapun ya, gitu guys. Kenapa kok nggak pakai las aja mas gitu? Ya, kemarin di video sebelumnya sudah aku jelaskan, saya nggak pakai las. Karena apa? Karena saya ngasih trik ini. Kalau nanti pas ngelas ya ngasih trik las gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nah guys, kemarin itu ada permintaan ya guys, atau tadi pun juga ada permintaan dari salah satu penonton yang sudah menonton video aku sebelumnya, yaitu tentang solder gas ini dengan ini yang sudah aku buat nih guys ya. Ini suruh mukul gitu. Beliau minta ini agar dipukul kuat enggak gitu, diuji coba gitu. Oke, nanti akan aku uji coba. Tapi sebelum aku uji coba, aku akan kasih tahu dulu sebenarnya untuk apa ini dibuat gitu ya guys ya. Nah, pertama saya membuat ini itu sebenarnya hanya untuk penghantar listrik ya guys. Jadi kalau dialiri listrik dan kita bisa membaut sekun seperti ini, itu listriknya mengalir dengan sempurna lewat besi ini. Karena sebagian orang itu kalau pakai busbar yang tembaga itu kadang-kadang, maaf nih ya guys ya, ada yang nggak punya uang guys. Jadi solusinya pakai besi gitu. Itu sebagai pengganti alat seperti ini. Coba lihat sini. Nah, alat seperti ini. Nah, ini namanya terminal blok ya guys. Terminal blok ini sangat tipis sekali. Bahkan ini kemampuannya 25 ampere. Nah, sangat tipis. Tapi kalau misalnya diganti dengan seperti ini kan lebih besar. Cuman ini buatan pabrik lebih rapi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan mengganti ini itu penghantaran listriknya lebih bagus? Jelas iya, karena ini yang dipakai juga cuman besi ya guys. Ini dihujan-hujankan karat guys. Dan misal itu besinya yang kalian gunakan itu tebel ya guys ya. Sebenarnya ada alternatif selain las juga gitu. Kalau tebel enak, kalian bisa gunain kayak gini. Misalnya ini tebelnya kayak gear motor ya guys, yang dipakai buat busbar atau buat jumper gitu. Nah, kalian bisa pakai ini guys. Alat ini. Ini namanya alat buat membikin drat dalam. Jadi dibor dulu baru didrat. Nah, nanti pegangannya pakai alat ini, guys. Pegangannya tuh pakai alat ini. Jadi ada sendiri-sendiri. Semua ada tekniknya masing-masing ya, guys ya. Nah, masalahnya setiap orang kan belum tentu punya alat yang sama seperti yang aku gunakan. Bahkan mereka mungkin malah ada yang lebih canggih, punya las yang lebih baik daripada punyaku, atau punya ini yang lebih lengkap dari punyaku, atau yang sama sekali nggak punya. Kalau yang sama sekali nggak punya, maka kalian cukup pakai timah dan kompor aja itu guys ya. Dan itu sudah cukup bisa membantu untuk meringankan pekerjaan pada penjemperan kabel apabila kalian membutuhkan hal semacam itu gitu ya guys ya. Menghantarkan arus listrik sebagai penyambung kabel atau jumper, misal dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Nah, tinggal dilakukan seperti ini ke beberapa tempat. Artinya tidak butuh kekuatan tinggi. Di video sebelumnya sudah aku jelaskan. Yang penting baut ketika dikencengkan pakai kunci gini bisa set, itu udah cukup. Set gitu udah cukup guys. Nggak perlu sampai ngeden kayak kita ngencengkan itu loh guys. Apa namanya? Truk, ban truk. Nah, nggak perlu sampai kayak gitu. Tapi set kenceng. Kenceng sak madio, sak tekane, ora sah perlu, nggak perlu sampai pokoknya sampai kenceng banget itu enggak gitu. Nggak pakai las aja mas gitu. Ya, kemarin di video sebelumnya sudah aku jelaskan, saya nggak pakai las. Karena apa? Karena saya ngasih trik ini. Kalau nanti pas ngelas ya ngasih trik las gitu. Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada yang pakai las, ada yang enggak. Jadi ini hanya video alternatif. Apabila punya las tinggal pakai las. Tapi kalau nggak punya, pakai kayak gini. Kalau nggak punya, pakai kompor. Sudah aku jelaskan lengkap di video sebelumnya. Gitu guys ya.
Dan sekarang langsung lanjut ke acara penggebukan ya guys ya. Kita tes pakai palu yang besar 3 kilo kayaknya palunya. Untuk uji coba ya guys. Ini pertanyaan dari Mas guysnya, Om dipukul pakai palu pakai martil copot gak Om gitu. Nah aku jawab palu kecil gak copot Mas, palu besar copot. Nah sebenarnya palu besar ini bisa langsung copot ya guys, karena aku pernah nyoba dan palu kecil butuh beberapa pukulan dulu baru bisa copot gitu. Makanya aku jawab seperti itu ya guys. Nah di sini aku langsung nerusin balasan kedua. Besok aku bikinin video shotnya aja Mas ya, dipukul pakai dipukul sampai copot. Nah pokoknya aku mau pukul pakai 2 palu tersebut bener-bener sampai copot gitu ya guys, biar ketahuan nanti pukulannya kayak gimana. Saya mengambil godor rujak polo ya guys. Ini palu sebesar berat 3 kiloan kayaknya, kalau nggak salah sekitar segitu, apa 2,5 kurang lebih lah segitu ya. Dan aku akan coba pukulkan sekali copot nih guys ya. Coba perhatikan baik-baik ya guys. Ini akan aku langsung pukul ya guys ya. Dan kameranya agak mundur sedikit ya. Oke. Nah, copot ya guys ya. Nah, terus ini masih satu ya guys ya. Akan aku pukul pakai palu kecil aja nih guys sekarang. Aku ambil palunya dulu. Kira-kira nanti copot enggak? Kalau kita memukul dengan biasa, tidak terlalu kuat banget, tidak terlalu ngoyo atau tenaga ekstra, maka dia nggak copot guys. Dan pukulan terakhirnya nanti akan aku kuatkan agar bisa berat kayak palu yang besar itu sampai copot. Pokoknya itu deh, kita akan pukulkan. Nanti tak kasih komentarnya yang di link deskripsi ya guys ya. Kok di link deskripsi? Coba lagi ya guys. Nah, setelah dipukul kencang banget baru lepas ya guys, baru lepas. Tapi kalian bisa melihat lepasnya itu lengket ya guys, masih timahnya lengket. Jadi kalau dipakai buat menghantarkan besi itu menghantarkan listrik itu bagus guys. Nah dia masih menempel timahnya, dia lepas antara 2 timah gitu ya guys ya. Mulai dari sini aku bakar lagi nih guys ya, biar nempel lagi timahnya. Itu dibakarin gitu aja nanti nempel lagi. Dan aku akan melakukan pengujian menggunakan korek, karena ini juga salah satu permintaan dari salah satu penonton, viewer gitu. Dan sebenarnya durasinya ini aku percepat ya guys. Penggunaan korek ini selama 8 menit. Aslinya video, tapi aku percepat jadi sekian menit gitu ya. Jadi sekitar 2 menit apa kurang lebih segitu. Nanti bisa copot enggak gitu ya. Nah, pada kasus penggunaan penghantaran listrik, wow, ada petir, ngeri banget guys. Ada listrik yang mengalir pada busbar yang sudah aku buat dari besi, itu dengan ketebalan 3 mm ya. Aku pernah coba, atau 2 mm aku pernah coba, itu dengan lebar sekitar 1,5 cm ya guys. Dan itu aku pakai buat menghantarkan arus 30 ampere, itu tidak panas guys, tidak panas, jadi aman ya, timahnya nggak akan meleleh. Berbeda dengan diadu langsung dengan api seperti ini, karena kalau diadu dengan api seperti ini kan lama-lama besi menyimpan panas ya, jadi nanti terjadi pemanasan pada timahnya itu, dan timah sendiri dibakar korek kan mudah leleh. Tentunya seperti ini juga bakal leleh harusnya guys, cuman bedanya kan lebih lama ya, karena medianya besar, jadi merambat dulu panasnya ke area-area besi yang sisi-sisi sebelah lain gitu. Setelah nanti besinya benar-benar panas, baru timahnya itu meleleh. Oke gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.